Sahabat, pernahkah kita bangun di sepertiga malam, mengangkat tangan dengan penuh harap, tapi ternyata doa kita seakan tidak menembus langit? Pernahkah kita salat tahajud, namun hati kita tetap gersang, masalah tetap menghimpit, dan justru timbul rasa sombong setelahnya? Hati-hati, jangan-jangan tahajud kita termasuk yang dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau sudah mengingatkan ada cara tahajud yang bukan hanya sia-sia tapi bahkan bisa mendatangkan dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Semoga dengan perjumpaan kita kali ini akan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari para sahabat kita ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan salawat tadi kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, pernahkah kita mendengar ungkapan bahwa tahajud adalah solat paling istimewa? Bahkan Allah sendiri menyebutnya sebagai wasilah untuk mendapatkan maqam mahmud, kedudukan yang mulia di sisinya. Tidak ada ibadah malam yang seagung tahajud. Dari situlah banyak orang berlomba-lomba bangun di sepertiga malam, mengangkat tangan dengan penuh harap agar doanya menembus langit. Namun ada satu pertanyaan penting, apakah semua tahajud diterima Allah? Apakah semua orang yang bangun malam otomatis mendapat pahala dan keberkahannya? Jawabannya tidak selalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan keras bahwa ada cara tahajud yang bukan hanya sia-sia tetapi bahkan bisa mendatangkan dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Bayangkan sahabat, seseorang yang rela meninggalkan tidurnya yang nyenyak. Ia bangun berwudu dengan air dingin, lalu solat tahajud. Tapi ternyata ketika caranya salah, niatnya keliru, solatnya justru ditolak. Tidak hanya tidak mendapatkan apa-apa, tapi malah berbuah dosa. Sungguh merugikan, bukan? Maka dari itu penting bagi kita untuk tidak sekedar tahu tahajud itu bagus, tapi juga paham larangan-larangan dalam tahajud yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Sebab kalau kita salah langkah, kita hanya lelah tapi tidak dapat ganjaran. Sahabatku, tahajud itu ibadah hati, ibadah yang sangat halus. Tidak cukup hanya dengan gerakan, tetapi harus dengan niat yang benar, cara yang tepat, dan hati yang ikhlas. Karena tahajud itu ibarat sebuah kunci emas. Kalau digunakan dengan cara yang benar, ia akan membuka pintu langit. Tapi kalau digunakan dengan cara yang salah, kunci itu tidak akan membuka apa-apa. Maka pada kesempatan kali ini, mari kita belajar bersama-sama. Kita akan bahas tahajud seperti apa yang dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja kesalahan yang sering dilakukan orang ketika tahajud, dan bagaimana cara meluruskan niat serta amal agar tahajud kita benar-benar bernilai di sisi Allah. Insya Allah dengan memahami ini, salat tahajud kita bukan hanya jadi rutinitas kosong, melainkan benar-benar menjadi sumber rezeki, penghapus dosa,
penarik rezeki dan jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita lanjutkan, mari para sahabat kita sama-sama berdoa kepada Allah. Silahkan sahabat tuliskan hajat, cita-cita dan doa sahabat di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Karena bisa kita bayangkan 40 orang saja yang mengaminkan doa kita, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk para sahabat yang baru bergabung, silahkan untuk klik tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar ketika channel ini update video terbaru, sahabat semua langsung dapat notifikasinya. Terima kasih, semoga Allah membalas semua kebaikan Anda. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, izinkan saya berbagi satu kisah nyata yang pernah diceritakan oleh seorang guru. Kisah ini tentang seorang pemuda sederhana bernama Ahmad yang hidupnya penuh ujian. Ahmad lahir dari keluarga miskin. Ayahnya seorang tukang becak, ibunya hanya berjualan kecil di pasar. Ahmad sering merasa putus asa melihat kondisi orang tuanya. Bahkan ketika lulus SMA, ia tidak bisa langsung kuliah karena tidak ada biaya. Malam-malamnya sering ia habiskan dengan menangis dalam sujud, memohon jalan keluar. Suatu malam, seorang ustadz di kampungnya menasihati, "Kalau engkau ingin hidupmu berubah, bangunlah di sepertiga malam. Mintalah langsung kepada Allah dengan cara salat tahajud." Sejak itu, Ahmad mencoba istiqamah setiap malam ia bangun. Meski awalnya berat, ngantuk dan kadang ingin menyerah, ia hanya berdoa sederhana, "Ya Allah, bahagiakan kedua orang tuaku, angkatlah kesulitan hidup kami." Sahabat, ajaibnya tidak sampai setahun, jalan rezekinya terbuka. Ahmad mendapat biaya siswa kuliah gratis dari pemerintah. Ia belajar dengan sungguh-sungguh sambil tetap membantu orang tuanya. Setelah lulus, ia diterima kerja di sebuah perusahaan besar dengan gaji yang lebih dari cukup. Dan apa yang paling membuatnya terharu, gajinya yang pertama bukan ia pakai untuk dirinya, tapi ia serahkan kepada ibunya sambil berkata, "Ibu, inilah jawaban dari doa-doa kita di sepertiga malam." Ibunya menangis bukan karena uangnya, tapi karena melihat anaknya tumbuh menjadi pribadi yang dekat dengan Allah. Sahabatku, inilah bukti nyata bahwa salat tahajud bukan sekedar ibadah tambahan. Ia adalah pintu pertolongan Allah yang bisa mengubah hidup. Dari pemuda miskin yang hampir putus asa, menjadi sarjana, bekerja terhormat dan bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Tapi ingat, semua itu terjadi karena ia tahajud dengan ikhlas, bukan karena ingin dipuji, bukan untuk dunia semata, melainkan karena berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, tahajud adalah salah satu ibadah paling agung. Allah menjanjikan derajat tinggi, ampunan luas dan keberkahan rezeki bagi siapa saja yang istiqomah melaksanakannya. Tapi ternyata Rasulullah SAW juga memberikan peringatan keras. Ada 6 bentuk tahajud yang dilarang karena bisa membuat ibadah ini hampa, bahkan mendatangkan dosa. Yang pertama, tahajud tanpa istiqomah. Rasulullah SAW pernah menegur Abdullah bin Amr bin Ash, "Wahai Abdullah, jangan seperti si fulan. Dahulu ia rajin salat malam, lalu ia meninggalkannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, jangan hanya semangat di awal, lalu bosan dan berhenti. Allah mencintai amalan kecil yang terus-menerus dikerjakan. Lalu yang kedua, tahajud yang dikhususkan hanya malam Jumat. Rasulullah SAW melarang mengistimewakan malam tertentu untuk qiyamul lail. Hadis riwayat Muslim. Jadi, kalau mau tahajud, jangan pilih-pilih malam, tapi jadikan ia sebagai rutinitas. Lalu yang ketiga, tahajud dalam kondisi mengantuk berat. Ada sahabat bernama Zainab yang memaksakan diri salat tahajud sampai harus mengikatkan tali agar tidak jatuh tertidur. Rasulullah SAW bersabda,
lepaskanlah tali itu, salatlah ketika segar, jika lelah, tidurlah dahulu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena Allah tidak ingin kita salat sambil mengigau atau tidak khusyuk. Kemudian yang keempat, tahajud berlebihan hingga melampaui batas. Rasulullah SAW sendiri memberikan teladan. Beliau solat malam tapi juga tidur. Beliau puasa tapi juga berbuka. Beliau menikah, bekerja dan beribadah seimbang. Siapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, tahajud demi dunia, lupa akhirat. Doa dalam tahajud seharusnya fokus pada kebaikan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, janganlah ia berdoa kecuali meminta kebaikan atau perlindungan dari keburukan. Hadis riwayat Muslim. Jadi jangan sampai hanya minta harta, jabatan atau urusan dunia semata. Yang keenam, tahajud karena riya dan sum'ah. Ini yang paling berbahaya. Solat tahajud dilakukan hanya untuk pamer di media sosial, untuk mendapatkan pujian atau agar dianggap alim. Rasulullah SAW mengingatkan, orang yang beribadah demi selain Allah, maka pahalanya sirna, bahkan bisa berdosa. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, demikianlah pembahasan kita tentang salat tahajud. Ibadah ini begitu agung, begitu mulia, hingga Allah sebut dalam Al-Quran sebagai jalan menuju derajat yang tinggi. Tapi sekaligus ibadah ini juga sangat sensitif. Salah niat, salah cara bukan hanya membuatnya sia-sia, tapi bisa mendatangkan dosa. Karena itu mari kita berhati-hati. Jangan sampai kita tahajud hanya sekedar untuk dipuji orang. Jangan sampai kita tahajud hanya karena mengejar dunia. Jangan sampai pula kita semangat di awal lalu malas di akhir. Rasulullah SAW sudah memberikan contoh terbaik. Beliau tahajud dengan ikhlas, dengan penuh cinta dan dengan keseimbangan. Ingatlah sahabat, tahajud adalah kesempatan emas kita untuk berbicara dengan Allah. Ketika yang lain tertidur, tahajud adalah ruang sunyi yang Allah buka untuk hamba-hambanya yang rindu. Maka jagalah ia dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang istiqomah, ikhlas dan benar dalam beribadah, sehingga setiap rakaat tahajud kita menjadi cahaya di dunia, penolong di alam kubur, dan pemberat amal di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.